Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita semua, ya anak-anakku semuanya, bisa kita melaksanakan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ini adalah pelajaran pertama, di mana pelajaran pertama ini tahun 2020 dan 2021. Ya, anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Bapak ingin menyapa dulu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini adalah pelajaran pertama tentang kasih sayang, ya. SD kelas 1 semester 1, ya. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini. Anak-anakku di rumah bisa mengikuti kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, baiklah kita akan memulai pembelajaran ini. Marilah kita memulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini perlu Bapak sampaikan penilaian kita itu ada 4 sesuai dengan K13. Yang pertama adalah KI 1, itu tentang sikap spiritual, maksudnya tentang ibadah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertama penilaiannya. Yang kedua adalah KI2 tentang sosial. Tentang sosial itu adalah tentang sikap kepada teman-teman, bagaimana perilakunya, itu adalah KI2. KI3 adalah sikap pengetahuan, KI3 itu tentang pengetahuan, tentang pemahaman anak-anakku sekalian dalam memahami pembelajaran, ya, itu adalah KI3. Yang selanjutnya adalah KI4, adalah itu tentang sikap, keterampilan, skill, dan lain sebagainya. Nah, di sini baiklah kita memasuki KD 3.17, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun subnya adalah 3.17.1, menyebutkan sikap terpuji Nabi Muhammad dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. 3.17.2 menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun 4.17 ini tentang sikap tentang pengetahuan, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 4.17.1 menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. 4.17.2
menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita ke materi ajar. Baik anak-anakku semuanya, di sini silakan diperhatikan. Di sini amatilah gambar berikut ini. Ayo anak-anakku sekalian. Gambar pertama apa ini? Gambar kedua tentang apa? Gambar ketiga tentang apa? Dan gambar keempat tentang apa? Baiklah anak-anakku semua. Setelah kita amati, kita lihat ini adalah bentuk planet dan tata surya, ya. Ini adalah ciptaan siapa anak-anakku? Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu besarnya, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah menciptakan planet dan tata surya yang kita saksikan itu, ya. Langsung saja yang kedua. Nah, ini ada sungai dan ada tumbuh-tumbuhan. Ini juga ciptaan siapa anak-anakku? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan namanya tumbuh-tumbuhan, sungai. Ini Allah menciptakan apa? Untuk manusia. Ya, untuk manusia. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, gambar selanjutnya adalah, nah ini anak-anakku, kita yang pertama, nah ini ada seorang ayah dan seorang anak menyiram tumbuhan bunga-bunga. Ini apa? Kita juga harus kasih sayang kepada tanaman. Kita siram, kita rawat. Supaya apa? Supaya kita itu disuruh untuk mencintai namanya tanaman. Begitu juga gambar selanjutnya. Nah, ini adalah seorang guru menjelaskan kepada anak muridnya memperhatikan. Nah, seperti yang ini juga. Nah, yang ini juga. Ini adalah seorang anak, nah, yang sedang menghibur seorang kakaknya. Ya. Nah, ini adalah perilaku terpuji yang harus kita contoh. Nah, seperti ini juga gambar selanjutnya. Luar biasa pemandangannya ini ya anak-anakku. Nah, ini juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus kita contoh. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyayangi umatnya. Nah, Nabi terakhir, Nabi suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada anak menangis. Rasulullah berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Maksudnya di sini adalah singkat cerita, pada saat itu ada anak-anak yang menangis pada saat Idul Fitri. Teman-temannya lagi asik bermain. Tiba-tiba anak ini dengan wajah yang cemberut, menangis, bahkan pakaiannya lusuh. Biasanya kan kalau Idul Fitri semuanya bergembira. Nah, tiba-tiba anak ini menangis, cemberut. Nabi pun mendatangi.
Kenapa menangis anakku? Kenapa tidak bahagia pada datangnya Idul Fitri? Nah, anak ini pun menceritakan dia tidak tahu bahwa di hadapannya itu Rasulullah. Dia mengatakan, wahai pamanku, sesungguhnya saya menangis, saya bersedih pada saat Idul Fitri ini saya tidak bisa berkumpul dengan orang tua. Ya, ayah saya meninggal pada saat bertempur, pada saat berperang di jalan Allah. Setelah itu ibu saya pun ibu saya menikah lagi sehingga saya tidak diurusin. Rasulullah bertanya, sudah makan kan anakku? Belum. Ternyata ayah dari anak tersebut itu meninggal di jalan Allah, berperang, itu meninggal di jalan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah pun menghibur anak itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada anak, wahai anakku, maukah anakku saya angkat sebagai anak angkat? Ya, sehingga anak tersebut bergembira luar biasa. Kenapa bergembira? Karena ada yang ingin mengangkatnya sebagai anak. Sehingga apa? Sehingga sangat bersyukur sekali anak tersebut. Ya, sehingga Rasulullah pun membawa pulang anak tersebut dan memberikan makan serta memberikan pakaian yang baru. Bahkan dikasih wangi-wangian. Ya. Nah, inilah ada contoh adalah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita sholawat dulu ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya ini bahwa Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk menebar kasih sayang terhadap umat makhluk hidup. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi. Kita diperintahkan untuk sayang kepada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, alam maupun manusia. Mengapa kita perlu menyayangi mereka? Karena orang yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah orang yang saling menyayangi makhluknya. Kita saling menyayangi, jangan saling kelahi. Bukan saja kepada manusia, kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan serta alam, kita harus saling menyayangi. Orang yang senang menebarkan kasih sayang terhadap makhluknya, tentu Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang tersebut. Nah, kita harus saling kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, selanjutnya marilah, mungkin Bapak cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.